Setelah deklarasi Aceh merdeka oleh Teungku Hasan di Tiro di Gunung Halimon, PD pada 4 Desember 1976, cukup banyak terdengar cerita-cerita heroik pejuang gerakan Aceh Merdeka. Bahkan ceritanya, ada yang pemberani, kebal peluru dan ilmu bisa menghilang. Keahlian ini yang membuat mereka sangat ditakuti oleh TNI dan disegani oleh masyarakat. Untuk para pejuang GAM ini, masyarakat menyebutnya sebagai awak atau orang dari gunung, yang menunjukkan para pejuang GAM ini bergerilya di hutan-hutan Aceh. Lantas, siapa saja mereka? Inilah 7 deretan pejuang GAM paling ditakuti dan paling dicari pihak tentara Indonesia kala itu. Sekitar tahun 90-an, Surya Dharma atau Robert sangat terkenal di Aceh. Dia pejuang GAM yang sangat ditakuti dan diburu oleh aparat keamanan saat itu. Foto-fotonya bersama para pejuang GAM lainnya begitu mudah ditemukan di pos Kamling. Dia gencar beraksi pada 1989 hingga 1992 di kawasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Lantas, siapa sebenarnya Robert? Dia merupakan putra Minang asli, yang lahir di Lampaseh, Banda Aceh, dengan nama Surya Dharma. Pada tahun 1985, prajurit 1 dari Batalion 113 Kota Bakti, PD ini pernah dikirim oleh kesatuannya ke Timor Timur, kini Timur Leste, untuk memerangi pasukan Fretilin. Konon, sepulang dari Timor Timur, Robert membuat ulah memukul anggota polisi militer saat nonton di bioskop beringin. Atas ulahnya tersebut, Robert dihukum oleh komandannya dan sempat dititipkan di Lembah Pemasyarakatan Sigli. Setahun kemudian, Robert kembali membuat heboh dengan membobol kas berisi uang kontan bernilai ratusan juta rupiah milik PT Arun. Karena terus bikin ulah, Robert akhirnya dikeluarkan dari dinas militer. Ketika ditahan bersama tahanan GAM di sebuah sel di Batalion 113 Kota Bakti, Robert melihat para pejuang GAM tetap salat walau di penjara. ABRI yang digaji pemerintah malah berjudi, minum minuman keras. Sejak itu saya tertarik dan terlibat dalam GAM. Banyak anggota ABRI juga bersimpati pada GAM, kata Robert dalam sebuah wawancara dengan majalah Forum Keadilan, 11 Januari 1999. Suatu kali, setelah memukul seorang camat di Bate, PD, Robert bersama Arjuna berhasil meloloskan diri dari kejaran aparat. Dia pun memilih lari ke Malaysia. Pada tahun 1993, Robert dihukum mati secara in absentia oleh Pengadilan Negeri Lok Semawe. Selain Robert, pejuang GAM yang namanya berkibar antara tahun 1989 hingga 1992 adalah Arjuna. Beda dengan Robert, Arjuna adalah ex-Libya, 1988 hingga 1989, dan dikenal sangat berani serta ahli merancang serangan. Dia pun termasuk intelektual GAM, jebolan dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syah Kuala. Tak heran, setahun setelah bergabung dengan GAM, Arjuna dipercaya menjadi komandan pasukan GAM wilayah PD. Arjuna termasuk angkatan terakhir antara tahun 1989-1990 yang dikirim berlatih militer ke Libya bersama Ahmad Kandang. Di dalam pasukan GAM, Arjuna dikenal dengan nama Rambo. Tokoh film Hollywood dalam Perang Vietnam. Ini wajar karena lelaki brewok ini sangat lihat dalam taktik perang gerilya. Dia masuk list aktivis GAM yang paling diburu aparat keamanan. Merasa tak aman terus berada di Aceh setelah terlibat pemukulan seorang camat di Bate, PD, Arjuna meloloskan diri ke Malaysia tahun 1992. Terakhir pada 1997, dia pulang ke Aceh. Ia kembali ke Biren sebentar, dan selanjutnya hijrah ke Bekasi. Ia memilih menjadi pedagang kelontong dan sayuran di Pasar Bekasi. Garis perjuangannya pun melunak. Terakhir ketika pulang ke Biren sekitar tahun 2001. Arjuna dieksekusi. Konon dilakukan oleh gerakan yang dulu pernah dibelanya. Nama aslinya Muhammad Rashid. Tapi dia lebih dikenal dengan nama Ahmad Kandang. Pasalnya, ia lahir dan tinggal di desa Maunasah Belangkandang, Muara II, Aceh Utara. Akhir Desember 1998, Ahmad Kandang menjadi pentolan GAM paling dicari aparat keamanan. Ia dituding sebagai dalang pembunuhan sejumlah anggota ABRI. Hal itu pula yang mendorong ABRI untuk melancarkan Operasi Wibawa 99 yang menjadikan Aceh sebagai medan perang. Sebagai operator lapangan, tak mudah bagi TNI menangkap Ahmad Kandang.
Ia dilindungi oleh pasukan dan masyarakat kandang. Ahmad Kandang dikenal sebagai Robin Hood-nya Aceh. Pelaku utama pembobolan Bank Sentral Asia, BCA, Lok Semawe pada Februari 1997 ini sangat dicintai masyarakat. Ia sering membagi rezeki kepada penduduk di kampungnya. Ini pula yang membuatnya selalu dijaga oleh masyarakat. Ahmad Kandang dikenal ahli perakit bom. Banyak bom yang dipasang untuk menghadang laju operasi TNI dibuat olehnya. Tapi, nasibnya tragis, karena dia meninggal karena bom yang dirakitnya meledak. Padahal, bom itu dia siapkan untuk menghadang iring-iringan TNI. Selain Ahmad Kandang, nama tokoh GAM yang juga paling diburu aparat keamanan adalah Teungku Ishak bin Muhammad Daud atau lebih dikenal dengan Ishak Daud. Penglima GAM wilayah Perlak ini punya postur tubuh tinggi tegap. Wajahnya juga ganteng dan mirip bintang film India. Ishak lahir di desa Belanggelumpang Kuala Idiai, Kecamatan Idiai Rayuk, Aceh Timur pada 12 Januari 1960. Pada awal tahun 1984, Ishak memutuskan merantau ke Malaysia. Dari Malaysia, Ishak Daud memutuskan merantau ke Singapura. Apalagi banyak orang Aceh di negeri singa itu. Di Singapura pula Ishak Daud mulai mengenal gerakan Aceh Merdeka, apalagi saat itu banyak aktivis Aceh Merdeka menggelar pertemuan politik praktis. Pada Juni 1987, Ishak akhirnya disumpah oleh Tengku Abdullah Musa sebagai anggota GAM. Apalagi Hasan Tiro yang mengendalikan GAM dari Swedia butuh pemuda Aceh untuk dididik pendidikan militer dan dikirim ke Libya. Ishak Daud termasuk dalam rombongan 40 orang pemuda Aceh yang dikirim ke Libya. Ishak termasuk tokoh pertama yang mengibarkan bendera Aceh Merdeka di SMA Idi Rayuk, Aceh Timur pada 4 Desember 1989 setelah pengibaran bendera di Gunung Halimun, Pidi, yang dilakukan Hasan Tiro pada 4 Desember 1976. Pada 20 Mei 1990, Ishak Daud menyerang pos ABRI di Buloh Belang Ara, Aceh Utara. Dalam penyerangan itu, 2 tentara dan seorang pelajar SMP meninggal. Kelompok Ishak Daud juga berhasil mengambil 22 pucuk senjata M16 dan senjata jenis Minimi. Untuk ulahnya tersebut, Ishak Daud divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Semawe. Saat itu, Ishak disebut-sebut sebagai Kepala Biro Penerangan Aceh Merdeka. Ishak memutuskan kembali bergabung dengan GAM, posisi terakhirnya sebagai Panglima GAM wilayah Perlak Teumiang. Ishak meninggal dalam sebuah penyergapan oleh TNI pada akhir tahun 2003. Tengku Abdullah Syafiee atau Tengkulah adalah Panglima GAM yang sangat karismatik, disegani kawan dan ditakuti lawan. Di kalangan pasukannya Tengkulah dikenal sangat tegas namun sopan. Ia juga santun dan bersahaja. Tengkulah adalah pemimpin sayap militer GAM. Dia pernah menjabat sebagai Panglima GAM wilayah Pidi, dan terakhir sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka seluruh Sumatera. Konon, lebih 20 tahun Tengkulah memimpin gerilyawan GAM di kawasan Biren. Tengkulah tidak mendapat pendidikan militer di Libya. Inilah yang membuatnya tidak begitu suka dengan penggunaan kekerasan dalam berjuang. Kekuatan senjata hanya untuk mempertahankan diri. Hal ini pula yang membuat Tengkulah sangat dihormati oleh tentara musuh. Tengkulah mulai terlibat GAM pada awal 1980, ada juga kabar yang menyebutkan, Tengkulah bergabung dengan GAM sehari sebelum Hasan Tiro memproklamirkan GAM di Gunung Halimun. Sebenarnya, masa muda Tengkulah termasuk unik. Ia banyak terlihat dalam dunia teater bersama grup Jeumpa. Sangat jauh dari kesan militer. Tetapi, belakangan, hal ini sangat membantu Tengkulah dalam hal penyamaran. Mobilitas Tengkulah tak terdeteksi. Orang Aceh menyebut Tengkulah punya ilmu peurabon, ilmu bisa menghilangkan diri. Teungku Abdullah Syafiee meninggal dunia pada 22 Januari 2002 di Jiem, Bandar Baru, Pidi dalam sebuah penyergapan oleh TNI. Sang istri dan 5 pasukannya ikut syahid dalam penyerangan tersebut. Sebelum meninggal, Teungku pernah membuat wasiat, jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini, Aceh, merdeka. Tengku Abdul Meutalib atau yang lebih terkenal dengan Abu Arafah adalah Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya. Wilayah operasional GAM Meureuhom Daya dalam struktur wilayah Gerakan Aceh Merdeka meliputi Kecamatan Loong, Aceh Besar, hingga Arongan, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Abu Arafah dikenal